kita akan ngobrol. Tulis dulu kali ya, ini tema obrolan kita hari ini adalah Bumil sehat calon bayi kuat. Bumil sehat calon bayi kuat. Oke, itu dia tema kita hari ini. Nah, hai semua, selamat bergabung di Lensa Indonesia RTV. Kali ini di hari Rabu di WFA bareng saya, Tasya Syarif, dan kita akan ngobrolin sesuatu yang seru banget. Terus buat mungkin calon ayah, calon ibu, atau mungkin yang sedang mengandung besar seperti saya ini. Siapa itu? Ambarehe, halo Ambarehe, love. Oke, hari ini kita ngobrolin soal kehamilan di tengah COVID-19 atau di tengah virus corona yang lagi merajalela di seluruh dunia ini, gitu ya, yang membuat semua orang resah, yang membuat semua orang nggak bisa kemana-mana, akhirnya harus work from home, harus di rumah aja, gitu kan. Nah, hari ini kita ngobrolin soal Bumil sehat calon bayi kuat, dan kita akan ngobrol sama tentunya sang ahli yang tahu banget bagaimana sih seharusnya seorang ibu hamil itu ngapain aja gitu loh di hari-hari tengah-tengah COVID-19 ini. Apakah harus melaksanakan cek rutin seperti di tahun-tahun sebelumnya gitu, cek rutin kehamilan ke rumah sakit tanpa ada batasan waktu, atau mungkin ada batasan-batasan yang nggak boleh dilakukan oleh ibu hamil di tengah COVID-19 ini. Ayo kita masih ajakin teman-temannya yang mungkin memang mereka ingin gabung sama Lensa Indonesia RTV untuk ngobrol bareng sama dokter kandungan. Ini ada dokter namanya Dokter Bilioni. Kita masih nunggu nih dokternya untuk join sama kita. Nanti dokter akan menjelaskan secara rinci dan juga secara detail gitu ya tentang bumil di tengah COVID-19. Biar si bumil itu sehat, calon bayinya juga kuat. Nah, ngomong-ngomong ini kan apa tuh? Maulana, mau nanya boleh apa? Bukan mau dong ya. Maulana mau nanya, silakan mau nanya apa? Boleh dong. Nah, kita sini open pertanyaan. Kalau misalnya teman-teman mau nanya, teman-teman mau bertanya untuk istrinya atau bertanya untuk diri sendiri, atau mungkin punya saudara yang lagi hamil besar di tengah COVID-19 ini dan ingin ingin berbagi gitu ya, ingin menanyakan sesuatu, bingung karena mungkin dokternya juga waktunya terbatas untuk bertanya-tanya, kita bisa langsung join di sini lah. Saya dokternya mana? Kita tunggu. Oke. Nah, kita masih nunggu dokternya untuk gabung sama kita, Dokter Bilioni tentunya. Dan ini bentar ya. Aku setting dulu biar kita semuanya bisa jelas. Mau nanya apa? Siapa lagi yang mau nanya ya? Hai Mas Agus. Mana ini? Kita masih menunggu Dokter Bilioni untuk gabung sama Lensa Indonesia RTV. Tentunya kita masih akan membahas mengenai bumil sehat calon bayi kuat. Kayak aku nih sekarang lagi hamil 35 minggu. Tadi baru 35 minggu dan itu kayak date-nya bentar lagi gitu. Mudah-mudahan bulan depan babynya lahir. Nah, kita akan oh ini dia dokternya. Hai Dokter B. Langsung aja yuk kita lihat view di Lensa Indonesia TV di program WFH
Halo Mbak Tasya. Hai. Dokter, wah ini kayaknya lagi Hai. WFH banget nih di rumah ya. Iya, enggak sebenarnya saya baru pulang dari operasi. Ini masih ada bekas-bekas masker nih, pakai masker. Wah, abis sesar section ya. Iya, habis operasi sesar. Iya, ada operasi sesar darurat, jadi langsung ke sini bergabung dengan Lensa. Halo Mbak Tasya, gimana nih? Sehat? Baik, alhamdulillah dok. Ini lagi hamil 35 minggu lebih berapa tadi ya? Kalau nggak salah 4 Selamat, selamat. gitu. Selamat ya Mbak. Thank you. Ya, Dok, thank you nih udah gabung sama Lensa Indonesia TV. ya sama-sama. Senang Tadi diundang. gimana? Kenapa? Senang bisa diundang. Sama-sama dong. Kita berbagi informasi bermanfaat ya di tengah WFH bareng ini ya dok ya. Ya, oke. Sip. Dokter Bilioni ini seorang ahli kandungan, dokter kandungan atau spesialis apa? Ada spesialisnya nggak sih? Ya, saya spesialis obstetri and ginekologi konsultan. Jadi saya itu dokter kandungan, namun saya mempunyai subspesialisasi atau kekhususan. Jadi konsultan di bidang fertilitas, endokrinologi dan reproduksi yang artinya gangguan-gangguan hormonal, kemudian sulit punya anak, bayi tabung. Jadi saya tuh lebih ke arah sana gitu. Jadi kan kalau dokter kandungan tuh semuanya dokter kandungan gitu ya. Tapi kan ada percabangannya lagi gitu. Misalkan ada yang mempelajari lebih dalam tentang tumor dalam kandungan. Jadi misalkan kanker ovarium, kanker indung telur, kanker mulut rahim. Nah, dokter yang khusus itu yang operasi. Lalu ada juga yang khusus menangani misalkan kelainan pada janin gitu. Misalkan bayinya itu mempunyai cairan ketuban yang lebih banyak gitu. Nah, kemudian untuk mereduksi itu, nah itu namanya konsultan fetomaternal. Jadi memang ada sekolah lebih dalam lagi gitu. Spesialis Uh, lah ya gitu ya. ya betul. Kebetulan saya di bagian fertilitas gitu. Jadi masalah-masalah gangguan kesuburan gitu. Inseminasi atau misalnya bayi tabung gitu Inseminasi ya. bayi tabung ya betul. Gitu ada Ya. pasien yang dengan gangguan keguguran berulang yang kayak masalah ada gangguan hormonal gitu ya menopause kayak gitu. Berarti masih bisa istilahnya masih bisa di treatment gitu ya. Mereka yang memang punya istilahnya punya apa ya hambatan untuk hamil ternyata bisa dimanfaatkan untuk masuk untuk hamil gitu sendiri ya dok ya. Tentu saja, iya. Jadi hamil itu kan nggak semua orang bisa hamil alami. Memang 95% pasangan usia subur setelah 1 tahun menikah itu harusnya bisa hamil alami. Tapi ada yang mempunyai gangguan gitu ya. Jadi masalah fertilitas ini sebenarnya 15%. Masalah pasangan usia subur ini mempunyai gangguan masalah kesuburan. Nah, yang 15% inilah yang menjadi pasien-pasien yang perlu mendapat perhatian khusus gitu. Berarti dokternya aku nyebutnya apa nih dokter B, dokter Leoni Dokter atau Bi aja, dokter Bi aja. Tasya aja? Oke. Nah, Natasha katanya lagi hamil juga nih. Iya, lagi hamil 35 week. Wah, sebentar lagi dong. Gimana, Iya, deg-degan nggak Mbak di masa pandemi ini? deg-degan banget. Terus kayak Parno gitu, di mana apa namanya, tak pegang apa dikit langsung pakai hand sanitizer, pegang apa Sanitizer. dikit tangan. Iya. Jadi Malah kayak sebelumnya beberapa waktu lalu ada sempat heboh lagi isu hoax gitu katanya ibu hamil nggak boleh pakai hand sanitizer gitu. Jadi ibu-ibu hamil lebih parno lagi kan. Saya tuh dalam 1 hari kayaknya dapat lebih dari 70 DM gitu. Bener nggak sih dok? Ini hand sanitizer racun buat janin saya gitu. Yang ya sekarang sih syukurnya udah clear ya kalau itu hoax gitu. mungkin dia pakai disinfektan kali ya dok ya. Jadi misalnya kena badan emang nggak boleh kan kalau disinfektan kan. Tapi Iya nggak, betul. berarti kita nggak apa-apa tuh pakai hand sanitizer untuk ibu hamil itu ternyata hoax gitu kan ya. Iya, sebenarnya aman-aman aja sih hand sanitizer, pemakaian hand sanitizer untuk ibu hamil tuh nggak akan merugikan janin, yang tidak ada dampak kelainan pada janin dengan pemakaian itu malah sebenarnya bagus kan, karena kan kita mencoba mendesinfeksi droplet yang ada di tangan kita, apalagi pada para bumil yang nggak punya akses langsung mencuci tangan gitu kan, misalkan habis megang sesuatu, katakanlah di public transport atau mencet lift, tombol lift itu, ya jangan dikira tombol lift bersih gitu kan, ada orang batuk mencet nggak 1 menit kemudian membersihkan gitu. Nah kalau misalnya kita naik lift
gitu ya, memegang sesuatu misalnya, itu pakai sikut gitu, itu ngebantu nggak sih dok sebenarnya? Ngebantu karena kita jarang sekali berkontak, saluran napas kita tuh jarang kontak dengan sikut. Bagaimana kan, jarang ya kan, jadi kita sering kontak itu adalah jari-jari tangan. Nah, jadi apakah menggunakan sikut ini membantu? Iya gitu. Bahkan di beberapa tempat yang cukup kreatif mereka menyediakan tusuk gigi ya, di depan, di samping tombol lift dan juga di depannya. Jadi tusuk gigi itu, tusuk giginya langsung dibuang sehingga dia no contact. Dan di lift itu kan udah dibikin tanda panah tuh, jadi harusnya tidak. Jadi orang-orang tuh punggung-punggungan kalau di dalam lift gitu. Cuman ya memang sulit sih ya menertibkan banyak masyarakat. Ya saya sendiri aja masuk lift kadang-kadang masih diajak ngobrol gitu. Kalau ketemu, misalkan ketemu, dokter, saya mau nanya nih dok, kemarin padahal itu di dalam lift gitu kan. Ada orang-orang lain, jadi terkadang saya yang kayak tunggu sebentar ya gitu, kita nanti kita, jadi saya tangannya saya ginikan gitu, maksudnya nanti kita bicara tapi saya nggak ngobrol di dalam lift gitu, karena kan itu space yang kecil ya, satu droplet kita keluar itu bisa gampang menyebar dan menempel pada orang lain juga gitu, jadi harus hati-hati di situ gitu. Nah, tapi di lift itu kan ruangannya memang kecil banget tuh ya dok ya, dan memang anjurannya kita harus melihat ke istilahnya ke tembok lift masing-masing gitu kan, karena ada apa, atau kena pintunya lift gitu. Ketika kita berhadapan sama si dinding lift itu, apa itu nggak justru lebih menakutkan dok? Apa bisa nggak sih tuh si virusnya itu bertahan di dinding itu, katanya bisa beberapa jam? Benar nggak tuh? Betul, tapi kan kita tidak menghirup dinding itu, ya kan? Jadi kan dia kalau dia sudah nempel di kaca, it's okay, dan kan kita pakai masker. Kita kan pakai masker juga, ya kan? Kecuali kalau kita nggak pakai masker. Tapi kalau misalkan orang itu lagi batuk, gitu kan, sementara dropletnya nyebar dan kebetulan kita lewat di sana, plek, ya dropletnya bisa nempel di kita. Makanya ada baiknya itu semua orang menggunakan masker. Sekarang kan dibilangnya gerakan menggunakan masker, jadi semua orang memakai masker. Kalau baru awal-awal pandemi ini, lebih disarankan adalah mereka yang sakit yang menggunakan masker. Jadi yang sehat tidak perlu. Tujuannya sih sebenarnya untuk apa? Untuk supaya ini alat pelindung diri ini nggak keburu habis. Karena alat pelindung diri kan awal-awal naik harganya luar biasa kan. Jadi takutnya keburu habis. Tapi sekarang kan sudah banyak diproduksi alat pelindung diri, dan memang karena kasusnya makin lama makin tinggi, jadi diharapkan semua orang menggunakan masker. Kalau misalkan Mbak Tasya menggunakan masker, saya menggunakan masker, dan kebetulan misalkan saya batuk, terus saya punya droplet yang keluar, maka resiko penularan terhadap Mbak Tasya itu hanya 1,5%. Itu pun kalau kita hadap-hadapan. Ya, jadi kalau misalkan kita punggung-punggungan, ya jauh lebih rendah lagi dari itu, gitu. Tapi kalau misalkan saya yang batuk dan Mbak Tasya menggunakan masker, itu lebih nggak ngefek. Jadi resiko penularan ke Mbak Tasya itu jauh lebih tinggi. Jadi makanya sekarang semua orang pakai masker deh. Mau sakit mau nggak pakai aja gitu. Jadi kita untuk menurunkan resiko penularan tersebut gitu. Jadi kita harus memang gitu ya. Sedahsyat itu karena mereka sudah terbiasa pakai masker gitu kan, kemana-mana. Iya, betul. Dan hygiene-nya juga kan baik kan, teman-teman di Jepang itu kan sangat kebersihannya tuh sangat terjaga gitu. Sementara kita ya nggak semuanya masih rajin cuci tangan gitu kan, nggak semuanya. Ya kita bisa lihat sih dari hygiene, mungkin di tempat-tempat tertentu oke lah, tapi ya masih banyak masyarakat yang kurang, hygiene awareness-nya itu kurang gitu. Hygiene awareness-nya kurang ya. Kadang-kadang udah dibilangin suruh 20 detik untuk cuci tangan, tapi mereka tetap aja sabunnya asal lewat gitu kan. Asalnya, iya. Di rumah sakit tempat saya bekerja aja kan kita membatasi, artinya tidak boleh ada jam besuk, kemudian tidak boleh dibesuk lah gitu ya, mau melahirkan, mau pengobatan apapun tidak boleh dibesuk, kemudian yang penunggu itu hanya satu. Itu aja masih harus berantem gitu, masih harus ngusir-ngusirin orang yang datang mau besuk. Saya kadang-kadang nggak habis pikir gitu, kenapa niat banget ngebesuk gitu, padahal kan udah dibilangin nggak boleh. Tujuannya sih sebenarnya bukannya apa ya, kita mau social distancing ya kan, jadi teman-teman nggak usah datang, siapa tahu kamu yang sakit sebenarnya, besuk-besuk bayi saya malah ketularan, nanti bayi saya bukan dari saya, dari kamu gitu kan. Jadi ya jadi maaf gitu. Dok, ini banyak yang join sama kita nih, ada sekitar 18 orang. Kita sapa dulu kali mereka ya. Halo semuanya. Iya. Ini dari teman saya nih, namanya Niki. Katanya dia belum menikah,
Tapi boleh join nggak katanya di live ini? Boleh Ya, nggak tuh, boleh Dok? lah ya. Heeh, Siapa boleh tahu lah ya. kita segera Iya, menikah ya. iya. Boleh dong. Siapa? Justru sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau Betul. itu harus dapat ilmu yang sebanyak-banyaknya dulu. Nah, ini kalau Alhamdulillah. ibu hamil ya, terkait dengan masker, terkadang memang ibu hamil lebih tricky karena ibu hamil itu apalagi Mbak Tasya udah 35 minggu nih, pasti udah ngos-ngosan banget, berat banget, napas sudah sengal-sengal ya. Nah, iya kan? Nah, dengan kehamilan yang sudah sebesar itu disuruh pakai masker mungkin nggak segitu mudah ya. Jadi Um, kalau saran saya sih memang yang paling pertama adalah kalau perlu ya nggak usah keluar rumah gitu. Jadi nggak usah pakai masker. Tapi kalau harus kontrol ke rumah sakit, maka saya sarankan sih menggunakan masker atau face shield dengan memakai sarung tangan seperti itu dan sampai rumah langsung mandi gitu. Ya, jadi sebisa mungkin langsung mandi, keramas, barulah istirahat gitu. Oke. Oke. Kalau untuk resiko sendiri ibu hamil di tengah COVID-19 ini gimana sih, Dok? Oke, jadi Takutnya ibu hamil itu tidak lebih rentan dibandingkan masyarakat lain ya, masyarakat awam terhadap infeksi coronavirus atau SARS-CoV-2 ini ya. Jadi baik ibu hamil maupun mau trimester sama dengan ibu yang atau bapak yang tidak hamil. Jadi sama aja ya. Jadi tidak ada resiko lebih tinggi tertular. Nah, apakah daya tahan tubuh ibu hamil lebih rendah juga tidak terbukti sih. Jadi resiko penularan sama aja. Nah, bagaimana dengan penularan terhadap janin gitu ya. Jadi sampai saat ini juga tidak ada penelitian yang menunjukkan kalau ibu hamil itu menularkan virus ini kepada janinnya di dalam perut. Karena penelitian dari cairan ketuban, mengambil cairan ketuban dilihat tidak ada tuh virus di cairan ketuban ibu hamil gitu yang terkena ya. Jadi ibu hamil yang sudah positif, jadi udah penderita gitu, diambil cairan ketubannya ternyata nggak ada tuh virusnya. Sebenarnya fungsinya banyak banget ya. Jadi satu dia itu sebagai jembatan yang memberikan nutrisi buat bayinya gitu ya. Jadi dia kasih makanan, kasih oksigen kepada bayi. Yang kedua dia adalah pagar, pintu pagar. Jadi ada yang namanya placenta barrier. Placenta barrier ini adalah pintu pagar di mana kuman-kuman itu tidak boleh lewat dari sana, dari pintu pagar ini. Tapi tentu saja si SARS-CoV-2 ini ternyata nggak bisa tuh masuk ke sana, buktinya nggak pernah ada. Namun memang ada bayi yang dari ibunya positif, terus dia lahir bayinya dideteksi, kemudian dia positif gitu. Jadi kemungkinan itu dari mana, Dok? penularannya setelah dia lahir, kemungkinan besar. Jadi penularannya kemungkinan besar setelah bayi itu lahir, maka baru tertular. Makanya ada SOP khusus, SOP itu standar operasional prosedur gitu ya. Kalau ibu hamil yang positif, gimana cara melahirkannya? Jadi itu ada SOP khusus gitu ya, cara melahirkan tersebut. Kalau dari WHO sebenarnya boleh latch on itu boleh direct breastfeeding, ya. Artinya ibunya masih boleh menyusui langsung gitu ya. Kalau dari WHO, dari WHO, tapi tapi ibunya harus menjaga higienitas tangan, jadi desinfektan tangannya harus baik. Kemudian kalau bisa ibunya pakai masker gitu saat dia menyusui. Tapi kalau misalkan dari IDAI, IDAI itu Ikatan Dokter Anak Indonesia positif, jadi jangan menggendong bayinya secara langsung gitu. Kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, tapi boleh dan sebenarnya penularan corona itu bukan dari cairan apapun, tapi hanya droplet saja gitu ya. Masa lendir di mulut dan hidung dan mata gitu ya, Dok ya. Droplet itu cairannya keluar dari itu, jadi keluar misalkan dia batuk atau dia bersin, itu droplet itu akan keluar. Nah, dan droplet itu nempel gitu. Tetapi kalau lagi apes-apesnya, misalkan seseorang itu jaraknya kurang dari 2 meter dari kita, terus dia batuk, wufu, kita lewat, plek, ya dropletnya nempel di kita gitu, dan bisa menularkan kepada kita kalau dia terhirup gitu. Namun apabila
orang itu sudah 1 jam yang lalu dan dia batuk di situ, ya mungkin dia akan terkena di permukaan sekitarnya. Misalkan dia batuk di makanya kenapa kita jangan ke restoran, contohnya ya. Misalkan restoran meja tempat orang tersebut, lalu kita datang mau makan apa nih ya, tangan kita gitu kan, gitu. Nah disitulah droplet itu bisa langsung ke dalam, gitu. Ini lagi educate banget nih tangan kita biar nggak dikit-dikit pegang hidung, dikit-dikit pegang Iya, mulut. Kalau dulu kan bebas ya, habis pegang apa aja kita bisa iya, pegang putih atau apa. Nah sekarang lagi benar-benar mendisiplinkan tangan nih biar kita nggak iya. bandel di Enggak, tangan. pegang. Iya. Mau habis makan mau pegang lipstik aja mesti pakai hand sanitizer dulu nih baru pegang lipstik gitu. Iya, kita aja ntar namanya pegang keyboard langsung semprot bersih Iya, baru berani pegang. Kalau betul. enggak kan, oke. Iya. Ya, Dok, ini berarti nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu hamil di tengah COVID ini ada yang khusus nggak sih? Misalnya harus minum, kan ada yang bilang tuh bahwa minum apa namanya empon-empon kayak jahe gitu-gitu itu meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi ini kan kontradiktif ketika misalnya ketika misalnya ibu hamil Kalau menurut saya ya jamu-jamuan tersebut mau diminum sebenarnya evidence base-nya itu penelitian tuh belum ada gitu jamu-jamuan tersebut meningkatkan daya tahan tubuh atau enggak. Tapi yang pasti meningkatkan daya tahan tubuh itu adalah konsumsi vitamin C. Ya, jadi satu vitamin C, kedua zinc. Ya, zinc itu Zn ya. Elemen zinc itu juga terdapat dalam suplementasi. Nah, itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, jadi zinc, vitamin C, vitamin D, ya. Jadi vitamin D itu sebenarnya bukan vitamin D, tapi dia itu sebenarnya adalah hormon enzim yang banyak bisa membantu di dalam tubuh kita. Nah, vitamin D ini rata-rata nih ibu hamil dan orang Indonesia itu defisiensi, kekurangan ya. Jadi nggak tahu Mbak Tasya udah cek atau belum vitamin D-nya ya. Jadi kalau memang defisiensi harus konsumsi, harus dapat suplementasi. Jadi vitamin C, zinc, vitamin D, sama satu lagi probiotik. Probiotik itu adalah kuman baik yang di usus ya. Dengan probiotik yang sehat, maka proses detox itu menjadi lebih baik ya. Jadi itu yang sebenarnya sudah 4 elemen itu sebenarnya yang sudah terbukti bermanfaat untuk meningkatkan bagaimana ya mungkin itu karena salah satu rekomendasi dari Bapak Presiden, tapi penelitian sih belum ada gitu. oh Ini ada gitu. pertanyaan Jadi nih. penelitian khususnya. Iya nih dok, ada pertanyaan tuh dok, boleh dibacain dok. Dok, melakukan program kehamilan saat pandemi corona aman atau baiknya ditunda? Terus pertanyaan kedua, dok, saya sekarang 30 minggu, kemarin periksa air ketuban sedikit dan berat badan janin juga kurang, gimana ya dok solusinya? Oke, mungkin yang pertama saya jawab dulu ya, program hamil memang berdasarkan, ya, jadi program hamil itu berdasarkan rekomendasi dari European Society, American Society, Australian Society, itu dan diadopsi oleh Perkumpulan Fertilitas Republik Indonesia atau Perfitri, itu sebenarnya rekomendasinya adalah tunda karena satu tidak darurat gitu. Kemudian yang kedua karena ditakutkan kalau sudah hamil itu kan nggak mudah begitu aja ya Mbak Tasya, pasti adalah keluhannya misalkan di trimester 1 berdarah gitu, ini keguguran nggak, hamil di luar kandungan atau enggak, ada aja permasalahannya dan menyebabkan orang tersebut jadi nggak bisa stay at home, haruslah ke rumah sakit, haruslah ke fasilitas kesehatan seperti itu ya. Namun ada quote and quote-nya ya. Apabila katakanlah wanita tersebut ini menikah sudah di usia 38 tahun katanya. Katakanlah jadi usia fertilitasnya itu sudah menurun, usianya sudah mendekati usia yang kesuburannya sudah berkurang. Nah, pada pasien-pasien seperti ini tidak disarankan untuk ditunda karena pandemi, kita nggak tahu pandemi ini selesai kapan. Prediksinya ada yang bilang Juli, ada yang bilang September secara statistik, tapi kita nggak tahu kapan. Sementara yang kita tahu pasti sel telur itu setiap bulannya sudah akan dibuang-buang sebanyak 1.000 per bulannya. Jadi kalau memang usianya mepet, nggak usah ditunda usia perempuan ya. Jadi katakanlah menikah usia 38, katakanlah tiba-tiba pandemi kayak gini. Terus apakah harus tunda program hamil atau sudah menikah katakanlah 10 tahun, sekarang usianya sudah 39 tahun, ya itu nggak usah ditunda gitu, karena memang takutnya kalau ditunda harapan untuk kehamilannya hampir tidak ada atau sangat kecil sekali gitu, karena faktor usia dari untuk program kehamilan gitu ya. Betul, jadi untuk program hamil
lihat dulu Ya. syaratnya. Hmm. Heeh. Oke, kalau pertanyaannya kalau 30 minggu kemudian air ketuban sedikit, berat badan janin kurang, gimana cara mengatasinya? Saya kira lihat dulu nih permasalahannya apa. Satu, Mbak Lamari, ini ada hipertensi nggak dalam kehamilan? Jangan-jangan ada hipertensi, terus pertumbuhan bayinya yang kita sebut pertumbuhan janin terhambat, ya. Jadi pertumbuhan janin terhambat kalau bayi kecil atau nutrisi dari si plasenta itu terhambat karena arus darahnya terganggu, atau asupan dari mbaknya sendiri yang kurang, misalkan saat ini sedang berpuasa kemudian asupannya kurang gitu. Asup bayi itu akan air ketuban itu kan adalah urinnya bayi. Kalau bayi juga dipaksa untuk berpuasa, tentu saja dia urinnya akan berkurang gitu. Jadi air ketuban ikut berkurang. Jadi berat badan kecilnya itu apa dulu permasalahannya gitu. Berarti ada yang harus dikonsumsi secara pribadi nggak dong? Misalnya harus, kan saya dengar katanya kalau air tubannya kurang harus minum lebih banyak, atau misalnya minum air kelapa gitu. Dan Air kelapa ya, tapi asupan cairan kalau bisa sebanyak 2 sampai 3 liter per hari. Jadi kalau mau berpuasa pun ya, upayakan di saat berbuka itu kecukupan airnya dipenuhi 2 sampai 3 liter per hari gitu. oke, ini Ini ada Maria pertanyaan katanya apa lagi ya? dia dibawa puasa dok. Nah berarti sebenarnya ibu hamil itu puasa tuh aman nggak sih dok? Oke, jadi gini, syarat dan ketentuan berlaku ya untuk berpuasa. Nah, kalau misalkan Ada kalau bintangnya ya dok? ya ada bintangnya syarat dan ketentuan berlaku. Kalau trimester 1 biasanya agak sulit karena kita lihat satu, pertumbuhan organ janin lagi pesat-pesatnya di trimester 1 ya. Kemudian yang kedua, apakah dengan berpuasa itu asupan kita saat buka itu cukup nggak gitu. Jadi harus dilihat dulu ya. Saya sudah bikin di feed saya adalah seringkali ibu hamil di trimester 1 ini mual muntah hebat, yang namanya hiperemesis gravidarum. Nah, kalau mual muntah hebat seperti ini, tentu saja tidak dianjurkan untuk berpuasa, ya. Tanpa puasa saja mungkin asupannya sudah kurang, gitu. Kalau trimester kedua relatif aman. Trimester kedua itu sekitar 13 sampai 27 minggu itu relatif aman, ya. Nah, trimester ketiga tentu saja asupan nutrisinya jauh lebih banyak dibutuhkan karena bayi itu lagi sudah besar ukurannya, ya, sudah 1 kilo ke atas. Kemudian dia akan cramping banget gitu. Kalau yang sudah mendekati, ya, kalau yang sudah mendekati usia persalinan, ya, sudah 36, 37 minggu, 38 itu sih tidak dianjurkan karena misalkan gini nih, udah 38 minggu, hari ini puasa, tiba-tiba mesti melahirkan atau mesti mules mau ngeden itu jam 5 sore, itu lagi lelah-lelahnya karena energinya sudah rendah sekali, belum jam buka, apakah masih punya kekuatan untuk mengeden untuk persalinan gitu ya. Jadi itu tidak dianjurkan. Nah, untuk Mbak Lamaria nih kembali lagi mungkin harus kontrol ke dokter kandungannya. Kalau saya, pasien saya berpuasa, saya yang tadinya harusnya kontrol 4 minggu katakanlah, bolehlah kontrol 6 minggu kalau semuanya dalam keadaan baik ya. Tetapi kalau berpuasa saya tetap strict ya, kontrol sesuai jadwal gitu karena harus ada evaluasinya. Jadi jangan dibiarkan los gitu aja gitu. Oke, berarti puasa boleh asal dengan apa Syarat namanya dan dengan ketentuan berlaku ya. Jadi puasa jangan sampai berlaku gitu ya. jangan sampai puasa itu jadi quote and quote membahayakan atau beresiko gitu. Tadi kan Mbak Maria juga udah masuk ke trimester ketiga, mungkin bayinya lagi butuhnya nutrisi yang tinggi gitu ya dok ya. Ini ada Ya, pertanyaan betul. lagi nih dok dari dari Desi. Dok, kalau minum vitamin Folamil Genio dan Kafet D3 ini udah cukup belum atau harus ada tambahan vitamin lain? Oke, jadi sebelumnya dicek dulu ya untuk zat besinya ya. Jadi apakah HB-nya berapa, rendah atau tidak, anemia enggak. Kemudian kadar ferritinnya berapa kalau anemia. Kalau anemia itu kekurangan hemoglobin. Kalau memang ternyata kadar ferritinnya juga ikut. Kemudian dilihat lagi vitamin D-nya berapa. Kalau vitamin D-nya Mbak rendah, berarti Mbak membutuhkan asupan vitamin D tambahan gitu. Berarti itu Sama-sama harus menjalani terima kasih prosedur tes kembali. darah apa gimana tuh dok? Ya, tes darah. Vitamin D cek darah,
cek HB itu cek darah, cek ferritin juga dari darah. Betul. Ini ada pertanyaan lagi dok nih dari Tupi 58. Katanya dok, apakah kolesterol berpengaruh terhadap kehamilan? Makan otak terus kali dok. Oke, jadi Dok, gini, berpengaruh nggak, dok? kalau kalau high kolesterol ya atau punya metabolic syndrome itu memang beresiko terhadap kehamilan ya. Jadi potensinya apa? Jadi kalau punya metabolic syndrome itu gangguan terhadap pembuluh darah ya, vaskularisasi. Ibu-ibu hamil yang mempunyai gangguan metabolisme itu lebih beresiko terkena misalkan diabetes dalam kehamilan. Tetapi apakah dalam kehamilan kita memeriksa kolesterol? Jawabannya tidak. Karena hampir semua ibu hamil kalau kita periksa kolesterolnya dalam kehamilan pasti akan meningkat. Kenapa? Karena kolesterol itu dibutuhkan untuk membentuk sel bayi ya. Jadi semua ibu hamil dalam kehamilan itu kolesterolnya cenderung meningkat dan tidak boleh minum obat kolesterol karena akan merusak pembentukan sel pada janinnya. Berarti nggak boleh minum obat sembarangan, harus tanya dan juga konsultasi sama dokter kandungan gitu ya dok ya. Ya, betul. Ini untuk olahraga dok. Kan kalau misalnya ibu hamil biasanya suka ada senam hamil, senam lahir, apa penuju melahirkan gitu kan, yoga hamil dan sebagainya. Kalau dulu kan kita suka ikut kelas di rumah sakit atau kelas-kelas pribadi gitu ya. Nah sekarang kan nggak bisa nih dok, kita harus terpaksa di rumah. Nah itu apa yang harus dilakukan? Senam hamil sebenarnya beda. Kalau senam biasa saya kira bolehlah melakukan, misalkan punya treadmill di rumah, mau jalan santai. Kedua sih sebenarnya masih aman untuk naik turun tangga dengan, tapi nggak usah lari ya, itu masih boleh gitu ya. Tetapi kalau misal atau jalan-jalan sekitar depan rumah gitu bolak-balik gitu, saya kira itu nggak ada masalah sama sekali gitu untuk olahraga ya. Namun kalau senam hamil untuk persiapan persalinan memang dibutuhkan instruksi khusus gitu ya. Jadi bagaimana cara kan gitu ya, atau kalau lensa Indonesia punya lebih baik lagi gitu ya, bagaimana caranya senam hamil dan kita ngikutin gitu. Iya, berarti senam persiapan melahirkan itu beda sama senam untuk menjaga daya tahan tubuh si Kebugaran ibu ya, hamil gitu ya. beda betul. Intinya apa aja sih dok? Latihan pernafasan misalnya, karena kan misalnya si ibu hamil ini pengen lahirnya secara normal, berarti latihan Hmm. pernafasan, terus kayak squat gitu ya dok ya. Relaksasi gitu kan, penggunaan gimbal itu juga baik ya untuk relaksasi panggul ya. Jadi panggulnya nggak terlalu kaku saat persalinan gitu. Oh itu dia Kalau manfaat hamil yang ketika untuk kita. mempersiapkan persalinan itu sebenarnya ada yang namanya cara mengedan. Jadi nanti diajarkan oleh instrukturnya bagaimana cara mengedan gitu. Jadi karena mengedan mau melahirkan itu tentu saja punya teknik khusus gitu. Jadi nggak Singkat gimana sih dok caranya, bisa nggak nih? Misalnya ada ibu-ibu tadi, misalnya ada Maria yang pengen lahir normal, misalnya proses persalinan itu harus bagaimana cara mengedan yang benarnya tuh? Jadi saat proses persalinan itu saat mengedan itu harus terkendali. Yang satu sebelum pembukaan lengkap atau sebelum dipimpin mengenal, sebenarnya kan dalam rasa mules itu kalau tanpa anestesi rasanya sudah seperti mau mengedan gitu, tapi kadang-kadang pembukaan baru 7 atau 8 cm. Nah, sebaiknya tidak jangan mengedan dulu saat seperti itu, karena kalau saat seperti itu sudah mengedan, mulut rahimnya sudah akan menjadi bengkak ya, sehingga menyulitkan si kepala bayi itu untuk turun ke bawah. Nah, yang seperti itu biasanya menggagalkan karena si mulut rahim yang bengkak itu membuat pembukaan tidak bisa menahan, jangan mengedan di saat-saat lagi rasanya mengedannya sudah ada tapi pembukaan belum lengkap gitu. Nah, itu kan dilatih ya. Kemudian yang kedua adalah pas waktu mengedan itu sebenarnya mengedan panjang dan fokusnya mengedannya seperti ada menekan titik yang keras di bawah. Jadi jangan teriak-teriak cuma di leher doang. Oh, teriak-teriak di sini itu nggak tenaganya nggak nyampe tuh di bawah. Nah, biasanya dokter kandungannya Oh, akan menghitung, ayo ngedan yang panjang, 1, 2, 3. Jadi selama dokter
udah Terus disuruh udahan nih kayaknya ya. iya. Kita diusir nih kayaknya. Ya, terus Dok, jadi kita harus melatih pernafasan gitu ya. Jadi kita mendorong kepala bayinya supaya turun ke jalan lahir. Jadi nanti dokternya akan menghitung gitu 1, 2, 3, 4 sampai 10. Ayo ibu tarik nafas lagi, diulang begitu terus gitu. Nah, nanti dokternya sendiri akan memeriksa saat ibunya mengedan ini kepala bayinya turun atau tidak gitu. Gitu. Itu udah dua poin itu aja yang penting untuk lahir normal tuh Dok yang harus dilatih. Atau ada Ya, lagi? sebenarnya paling penting itu. Nggak, sebenarnya paling penting itu sih. Jadi bagaimana menahan supaya jangan mengedan terlebih dahulu sebelum pembuka lengkap dan saat proses mengedannya itu. Tapi ya kedengarannya sih cuman simple ya, tapi waktu untuk melakukan prakteknya itu sebenarnya sulit juga. Karena kalau sudah ada Oh gitu. Jadi kita harus kayak istilahnya ada juga kan latihan Kegel itu ya Dok ya. Kita harus apa namanya menahan si bayi itu padahal sebenarnya pengen keluar cepet-cepet tapi belum pada waktunya ya, gitu kan. ya betul. Oke. Dok, ini ada pertanyaan lagi nih Dok dari Evia Jocelyn. Ini katanya Dokter B kalau usia 15 week perut selalu berasa kembung dan sendawa terus. Apakah normal Dok? Terus apakah ada cara mengurangi kembung dan sendawa? Biasanya itu gerakan ususnya sangat pelan ya sehingga rasa kembung itu jadi lebih lebih sering terasa gitu. Jadi sering kembung, rasa penuh. Nah, antisipasinya adalah coba minum hangat sebelum makan ya. Jadi misalkan kalau makan pakai sup gitu. Jadi minum supnya dulu, udah selesai sendawa baru makanannya masuk gitu. Itu jelas rasanya akan lebih nyaman. Oh gitu. Jadi ada treatment-treatment khusus ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Dok, kalau minum susu, kita perlukah minum susu selama kehamilan? Dan apakah betul mendengarkan musik klasik bisa membantu perkembangan otak bayi? Makasih dok. Bener nggak? Susu wajib atau tidak? Jawabannya tidak. Apakah kalau mau pasteurisasi ya dan tidak perlu susu hamil khusus kecuali kalau asupan makanannya kurang. Apakah musik klasik bisa meningkatkan kecerdasan janin? Jawabannya iya. Jadi itu sudah ada penelitiannya kalau bayi di dalam perut yang didengarkan oleh musik klasik itu IQ-nya lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Jadi itu benar. Oke. Berarti untuk mendengarkan musik klasik, apakah harus setiap hari atau ada khusus-khususnya Enggak misalnya di sih, atas nggak ada 20 gitu? batasannya. Enggak Oh, ada batasannya dan enggak perlu kayak alat musik itu terus ditempelkan ke perut gitu enggak. Ya, jadi boleh kayak pasang pasang radio sound systemnya ada sekitar berapa meter dari kita itu juga it's okay. Mulai dari 20 minggu janin tuh sudah bisa mendengar. Jadi kalau berarti dari dia 6 minggu dipasangin masang musik klasik ya agak percuma gitu ya. Kalau 20 minggu ke atas rock gitu nggak boleh. yang Apa terbukti ada teorinya? yang terbukti meningkatkan kecerdasan janin itu musik klasik. Jadi kalau Oh, mau pasang lainnya silakan, tapi saya nggak tahu jawabannya gimana. siapa tahu week itu lebih baik kalau mau mendengar musik klasik itu terbukti bisa meningkatkan apa namanya kecerdasan otak bayi gitu ya dok ya. Iya, betul. Oke, Saya sapa ini dulu dok Bu Elvina, pasien saya nih. Halo Bu Mhm. Elvina. Pasien saya lagi nanya apa tadi bekas sesar, Oh, kenapa lagi dong udah hilang nih. oh ini Bu Elvina pasiennya dokter B ya? Sesar ke sesar lagi sih nggak ada jarak. Boleh aja Mm-mm. kapanpun, karena kecuali dari sesar mau kelahiran normal, itu kita jarakkan 18 bulan. Oh gitu, 18 bulan untuk menunggu luka di perutnya kering gitu sempurna ya dok ya? 18 bulan itu untuk syarat kita sebutnya VBAC ya, vaginal birth after cesarean section Hmm. gitu. Jadi persalinan normal setelah sesar. Oke, berarti di atas Gitu. 18 bulan kalau mau lahir normal bisa gitu ya? Iya. Ini tadi Syarat tuh pilih makan berlaku lagi nanya ya. nih dok Syarat uh, soal olahraga tadi kita udah jelasin ya soal olahraga di masa mm,
rekam di IG story ya. Betul, betul, betul. Oke, Dok, ini kan kita di tengah corona nih, Dok ya. Semua deg-degan, ibu hamil deg-degan, bapaknya deg-degan, semua orang deg-degan. Nah, ini ada prosedur khusus nggak sih di rumah sakit? Misalnya kita harus tes rapid test dulu atau swab dulu ketika mau melahirkan. Apakah harus prosedurnya harus sesar di semua rumah sakit atau bagaimana? Oke, jadi kalau di rumah sakit tempat saya bekerja ya, jadi ini tergantung dari kapasitas rumah sakitnya. Apakah memungkinkan memeriksakan PCR ya. PCR itu polymerase chain reaction. Jadi PCR itu yang jauh lebih akurat. Kalau rapid test ya kadang kalau pada orang yang tanpa gejala itu harus diulang. Jadi kalau rapid test 37 minggu kita udah cek, atau yang mau sesar kita cek gitu ya. Tetap pasien tersebut harus dilakukan swab ya. Jadi kita harus swab. Jadi kalau terbukti negatif baru kita melahirkan gitu di rumah sakit tempat saya bekerja. Kalau misalkan dalam keadaan darurat, misalkan pasiennya itu datang-datang tiba-tiba ketuban pecah gitu, belum sempat periksa apa-apa, nah itu baru kita lakukan rapid test, karena rapid test kan hasilnya cepat, sementara PCR itu kan butuh waktu kurang lebih 2-3 hari gitu. Jadi tapi rapid test itu harus dibarengin dengan pemeriksaan lain, contohnya CRP ya, si reaktif protein yang kalau pada keadaan infeksi coronavirus SARS-CoV-2 ini biasanya dia akan tinggi melebihi 20 ya. Kemudian kita ada pemeriksaan darah lengkap ya, itu di situ kita bisa melihat apa yang namanya limfosit neutrofil limfosit rasio. Jadi perbandingan antara komponen sel darah kan tinggi sehingga rasionya menjadi naik gitu. Jadi gabungan, kita lihatnya gabungan gitu. Jarang sekali ibu hamil kita lakukan pemeriksaan radiologi seperti ronsen atau CT scan ya. Tapi apabila diperlukan, apabila gejalanya mengarah ke sana ya mau nggak mau gitu. Tapi jarang sekali kita kerjakan seperti itu. Halo, Dokter Dirda. Oh, bener-bener. Mau Boleh berteman dong, dengan pasien juga boleh ya. seneng dong punya teman dokter, punya teman semua yang seneng deh. Pokoknya kita bisa Ya, sehingga semua yaitu cairan adalah urin. Nah, pada usia berapa minggu sebenarnya usia yang sangat dini. Itu pun kalau mau USG dari perut. Media cairannya itu adalah dari urin. Kalau misalkan punya alat USG dari vagina dan pasiennya mau di USG dari vagina, maka sebenarnya tahan pipis nggak perlu gitu ya. Namun kalau usianya sudah lebih besar dari 8 minggu, sebenarnya sudah cukup air ketuban di dalam rahim. kecuali di bawah 8 minggu gitu ya, di atas 8 minggu. Karena kan Ya, memang betul. sebenarnya ibu hamil kan nggak boleh menahan pipis ya, Dok ya. Rentan infeksi saluran. Kalau dari tempat saya bekerja, dunia jelas harus ikutin SOP atau protokol yang berlaku. Satu adalah cek ya. Jadi kita tetap akan men-screen semua ibu hamil yang akan melahirkan. Tujuannya adalah untuk melindungi ibu tersebut, melindungi tenaga medis, melindungi bayi yang akan dilahirkan, dan juga melindungi sesama ibu hamil lain yang akan melahirkan di rumah sakit yang sama gitu. Apabila positif lalu apa gitu ya? Apabila positif sebenarnya kita punya chamber khusus ibu hamil yang melahirkan. Jadi ibu hamil itu melahirkan tapi dia tuh kayak ditutup pakai jadi nggak dibekap gitu, tetap
bisa ngeden, tapi antara dia dengan bayi yang akan lahir dari vagina dan dokternya itu ada pembatas gitu ya. Jadi kalau untuk pasien yang positif seperti itu proses persalinannya. Jadi apakah pasien positif harus sesar? Jawabannya enggak. Ya, jadi pasien yang positif punya hak melahirkan secara normal, hanya saja dia melahirkannya di dalam chamber tersebut gitu. Nah, kemudian setelah itu memang pasien tersebut akan diisolasi di ruangan yang berbeda dengan pasien yang tidak positif gitu ya. Jadi ada perlakuan khusus terhadap pasien hamil yang positif gitu. Jadi nggak usah terima tamu gitu. Don't let anyone touch your baby gitu, except yourself or your husband gitu. Karena kalian sendiri pastinya sudah lebih aware hand sanitizer segala macam gitu. Jadi kalaupun mau pakai personel yang membantu neni gitu ya, pastikan neninya hygiene-nya harus baik gitu. Dan screen neninya sebelum kita menggunakan jasanya gitu. Jadi jangan pelit untuk memeriksakan kesehatan neni tersebut karena itu juga gunanya untuk bayi kita sendiri gitu ya. Jadi jangan. Dan yang ketiga adalah do give breast milk ya. Jadi upayakan memberikan ASI di saat pandemik seperti ini. Saya tahu memang orang mudah memberikan ASI, tapi at least you put more efforts gitu untuk memberikan ASI, karena selain ASI apalagi yang kita bisa berikan daya tahan tubuh terhadap bayinya. Nutrisi bisa digantikan dengan susu formula, tapi antibodi tidak ada. Konsumsi vitamin prolafitin tadi udah kita bahas ya, bisa nanti dicek di Ya, live kita ya. Oke. Terus udah gitu ada juga ada juga ini dok. Jawabannya nggak ada batasan usia. Selama ibunya kuat, selama masih bisa, dan tidak ada kontraindikasi obstetri. Artinya ibunya 40 tahun tapi nggak ada hipertensi, nggak ada nutupin jalan lahir, silakan aja. Oke, jadi silakan aja selama misalnya tubuhnya kuat gitu ya untuk melahirkan anak. Ya, tapi tolong melahirkan di fasilitas kesehatan yang baik ya Bu. Jadi jangan karena saat ini banyak pandemi, orang-orang tuh di rumah tapi belum tentu memenuhi syarat gitu. Ya, jadi misalkan kalau usianya 40 tahun saya sarankan ke fasilitas kesehatan lah gitu ya. Jangan coba-coba untuk melahirkan di rumah atau alat-alatnya nggak lengkap, jangan seperti itu. Jadi pilih juga rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang memang mumpuni buat melahirkan gitu ya. Apalagi yang beresiko tinggi, sudah usia lanjut gitu kan istilahnya ya dok ya. Ya. Oke, dok, terakhir ini pesan untuk para ibu hamil. Ya, kita ikutin saja syarat, maksudnya SOP yang berlaku, yaitu satu, jaga kebersihan. Itu nomor satu. Ini saudaranya si itu, jangan biarkan orang-orang mencium-cium bayi kita gitu. Ya, yang keempat, yang untuk ibu hamil, bagaimana nanti ini bagaimana nanti ini bagaimana. Kalau kita ikutin SOP-nya, apalagi kalau ada di rumah sakit, SOP sudah jelas. Ya, kalau misalnya tempat saya bekerja, hamil. Jadi sebenarnya kalau begitu SOP yang ada, sebenarnya kita sudah sangat melindungi gitu. Dan so far pasien yang lahir tuh nggak ada, belum ada cerita terkena penularan saat melahirkan, itu belum ada. Ya, jadi hal yang tidak harus gitu, tidak perlu. Karena itu nanti akan mencetuskan postpartum depression atau mengasihi, memberikan ASI kepada bayinya
jadi diupayakan maksimal kalau memang sampai benar-benar itu. Yang ketiga ya tetap saya sih mendoakan ya, walaupun dalam keadaan pandemik ini kita semua tetap dalam keadaan sehat ya, kontrol kalau ada gejala jangan lupa untuk kontrol. Jadi saya sering mendapatkan DM, dok masih musim pandemik ini boleh nggak saya konsul via DM? Tetapi pendarahan itu adalah darurat, emergency, please do your check up gitu. Kalau misalkan sama hamil hipertensi, ya udahlah kontrol gitu. Karena kita nggak pernah tahu kapan kamu akan kejang. Kalau misalkan lebih mungkin kamu kejang daripada kamu kena COVID gitu. Ya jadi lihat-lihat gitu ya, jangan sedikit karena semuanya takut malah parameter-parameter rambu-rambu yang SOP-nya, ikuti prosedurnya, dan juga lindungi diri atau istilahnya preventif sebelum terkena gitu ya, dan jangan ketakutan, lebay-lebay ketakutan gitu ya dok ya. Oke. Oke, Dokter B, thank you banget. Terima kasih atas undangannya. Selamat siang. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Waduh, luar biasa nih dokter nih. Kita sudah gabung sama Dokter B tadi, thank you dokter. Nanti kita ngobrolin lagi tentunya sama istilahnya sama Dokter B. Thank you so much teman-teman. Lensa Indonesia RTV sudah gabung di WFH bareng di setiap hari Rabu tentunya. Nanti kita akan balik lagi Rabu depan tentunya sama orang-orang yang memang bisa memberikan